Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi mala'a qulubana bimahabbati sayyidina Muhammad wa rafa'a aqdarana bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kulli ahjarin wa ashjarin fi jami'il kainat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Dumateng sedayanipun para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin ingkang kula mulyakaken. Sebenarnya sing kangen bukan panjenengan mawon. Kula masih gak tahu hadir Majelis Riyadhus Shalihin, kangen kali Habib. Di salah satu buktinya kula kangen, kula punya bukti dan punya dalil. Jenengan lihat waktu di Mekah Madinah yang sering lihat statusnya jenengan siapa? Betul Habib ya? Tak terlalu, Masya Allah, wajahnya bercahaya bersama Habib Fahmi dan para rombongan. Masya Allah, hati ini kriuk kayak omah kerupuk. Masya Allah, di Habib Ibrahim ini datang, Masya Allah, kita sangat gembira. Beliau datang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh makbulah, mabrurah. Insya Allah sakit balik malih, Insya Allah asa anak bujuni sak sederek jamaah Riyadhus Shalihin. Amin Allahumma. Masya Allah, beliau ini bawa sesuatu dari Mekah Madinah. Sampai ojo iling lian-liane oleh-oleh gamis surpan, gak bakal oleh-oleh sampean. Mungkin apa nggih? Ini kan lek kepengin oleh-oleh Habib Ibrahim, go ono $100 iki. Titip kula. Insya Allah mulai digawokno, nggih dhewe. Tapi ono badi didik gak apa-apa. Itu nggo entek sak omah, Pak. Tapi beliau bawa oleh-oleh, Masya Allah. Beliau sampaikan tadi termasuk oleh-oleh. Sebelum beliau umroh, beliau menyampaikan ilmu. Beliau belum ke Mekah, belum ke Madinah. Tapi sekarang sudah Mekah Madinah, yang disampaikan lain. Yang sampai ke hatinya panjenengan, kepikirannya panjenengan lain. Sudah ada embel-embel, sudah ada yang barengi, itu barokah dari Mekah Madinah. Mungkin belum ada yang masuk di akalnya. Gini, kalau paling contoh Pak. Kalau masuk tadi salaman sama Ibrahim, modelnya minyak wangi untuk minyak wangi Indonesia dari pasar minyak wangi. Gini, wangi Pak. Kok seapal? 7 tahun saya di Yaman. Ini bukan minyak wangi sini. Gini, minyak wangi dari Arab. Itu setelah saya selama masih tersisa di sini. Nah, minyak wangi yang ada sama beliau itu bisa sambung ke saya. Bisa saya ambil, bisa saya tahu di tangan saya. Minyak wangi Pak. Apalagi barokah. Gitu mungkin. Mau sholli ala Muhammad. Itu cekeputan yang salaman. Sing anak tok sing wedok aja. Iya. Saya aja kalau ada lihat statusnya Habib Ibrahim ini bukan mujamalah. Ini betulan ini saya ngomong dari hati. Ya, bukan gimbis, bukan apa-apa. Kita kalau habis lihat statusnya Habib Ibrahim, kemudian selesai, masih terngiang nggak wajah beliau? Ini bagi ibu-ibu sing gak iso salaman Habib Ibrahim. Sama mana surat dalam status Habib Ibrahim, terngiang-niang nggak? Terngiang-niang maksudnya apa? Rindu, iling. Nah itu wajah, apalagi barokah. Gitu apa gitu? Wis panjenengan wis. Kadang-kadang panjenengan mari mangan iwak amis muni kangge sabun. Sampeyan salaman, katut enggak bau amis itu? Itu barang yang bau, apalagi barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya orang kalau dari datang Mekah, dari Mekah apalagi haji, Nabi yang ngajarin kita untuk mengambil menyedot barokahnya. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bagi orang yang pulang haji atau pulang umroh itu minta doa.
Karena Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ghfir lil haji wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang pergi haji. Ya, dari haji dan wa man istaghfara lahul hajj. Dan siapa yang dia datang kepada orang yang baru pulang dari Mekah dan Madinah minta doa, baru pulang haji minta doa, maka yang minta doa itu akan diampuni oleh Allah. Yang haji diampuni, yang minta doa untuk orang haji juga diampuni. Ini ajaran dari Nabi. Maka Allah sebagian ulama mengatakan, ya sudah, sama umroh juga begitu. Jenengan tadi sudah berdoa, tidak diminta sama dan didoakan. Ada yang minta doakan dulu, tadi didoakan. Makanya kalau ceramah gini supaya jamaah kita yakin kan jenengan lebih. Kadang-kadang mengambil manfaat itu, jangan dilihat secara materi, Pak. Saya dari itu kroso barokah Mekah dan Madinah. Dan mudah-mudahan panjenengan esok melok nama Mekah dan Madinah. Tapi saya yang ini terus terang, saya getok sama Habib Ibrahim. Apa? Sampai saya waktu lihat statusnya saya ngirim sama Ibrahim Habib, ya bakhtukum ma'zum indan Nabi fi yaum wiladah. Beruntung antum ya Habib diundang sama Kanjeng Nabi, bukan diundang Riyadhus Shalihin majelis ini mudah, langsung diundang di Raudhatul Nabi di bulan Maulid, Pak. Ini undangan khusus. Dan melok dihadirkan. Biasanya Bang Abdullah tak hadir. Saya mau hadir, tak usah hadir monggo. Atau misalnya jamaah Sholihin mau hadir, mesti sakit. Ketemu konco ini, Pak, hadir lo Pak, ya Pak iso hadir lo. Nah, ini diundang, yang undang bukan Fulan, Bapak Fulan, Pak Fulan. Yang undang langsung Habibuna Muhammad. Ini sudah keistimewaan yang sangat besar. Itu yang buat saya iri. Wah, diundangnya. Oh, aku ini. Kakek mana modelnya? Tapi memang perlu. Orang kalau melihat orang pergi umroh itu perlu kita untuk kepingin ke sana. Yang membuat kita ini jarang umroh, jarang haji, kadang duwe akeh, ya banyak kesempatan. Kok tidak budal-budal? Hati ini tidak rindu sama kota Mekah, sama kota Madinah. Kadang tidak punya uang, model awak itu terus di pasar ngempel, beber di pasar, model kayak iso umroh haji. Siapa bilang? Ini saya bawa satu cerita yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Al-Maliki di kitabnya Al-Hajj wa Ahkam wa Fadail. Ada seorang ulama dari Suriah, namanya Syaqiq al-Balakhi. Ini bagi orang-orang yang pesimis mau pergi umroh, pergi haji. Mana apa itu? Langsung berangkat ke umroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dengarkan bagi orang-orang yang optimis, modelnya kayak awak, gak iso sampai kuno, gak ada duit. Karena terus terang, ngapunten, di negeri kita Indonesia ini lebih mengutamakan materi daripada hakiki. Wong selamatan, sampean tahu nggak selamatan gak ada duit? Halo, wani nggak selamatan gak ada duit? Berarti gak niat selama. Saya pernah Pak, sudah bagi undangan, tapi belum punya uang untuk beli makanan. Itu tadi selamatannya. Ini apa gitu? Yang penting apa? Kita ini lebih mengucapkan, mementingkan hakiki, yang hakiki. Apa sih maunya? Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya haji sama umroh, materi gampang. Makanya Syaqiq al-Balakhi ini pernah waktu itu tawaf di Mekah. Di Ka'bah itu tawaf. Ada satu orang tua berangkat. Wajah-wajahnya bukan orang Arab. Dilihat dari Uzbekistan, dari Samarkand. Masuk merangkak tawaf, merangkak dicideki. Cara Jawa nih, Pak, sampun sepuh. Pak, Sami bundi. Pulau ini saking Samarkand, Uzbekistan, dekatnya Rusia. Masya Allah, lu sama datang ke sini berapa lama? Disebutkan lebih 10 tahun. Lu sama betul apa? Mobil apa betul jarang apa? Enggak berangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Berangkat saya berapa 10 tahun. Kaget ya Syaqiq lagi melonok lagi. Gak percaya. Ditolak mana? Syaqiq, kenapa kamu takjub melihat saya? Saya takjub. Sama sudah tua. Dan merangkak sudah tua. Kesehatannya juga seperti ini. Kok masih tutup merangkak sampai sini? Kata bilang, amma dha'fu, amma bu'dul masafati. Fasyauqu yuqawwih dalam riwayat. Adapun jauhnya, ya itu yang membuat aku bisa sampai apa? Rindu.
Kita cek di hati kita sekarang. Seberapa rindu kita sama kota Mekah, sama kota Madinah? Seberapa rindu kita? Kalau kita lihat Gubatul Hojrok itu mengkorok nggak kita? Yang sudah sampai sana paham. Ya, sampai bayangkan, Mak, sampai ini di sini muji-muji Rasul. Di sana berapa jengkal tak sampai dekat sama Rasul. Sampai saya ngamati, Habib Ibrahim ini saya selalu rajin. Pokoknya umrohnya Habib Ibrahim selalu rajin. Tak lihat statusnya. Waktu assalatu wassalamu alaihi assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai bayangkan, meteran sama Rasulullah. Tidak kepingin sama. Kalau nyeritakan di mengkorok. Berapa meter saja sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan 40 malam memuji beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia bilang amma bu'dul masafati fasyauqu yuqawwih wa amma dha'fu mujjati farabbuha yahmiluha. Adapun kelemahan jasad saya ini yang bawa bukan kekuatan saya, tapi yang punya alam semesta ini yang mendekatkan saya ke Masjidil Haram dan Madinah Munawwarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak menutup kemungkinan. Makanya terus dia mengubah kedua bait azurukum wal hawa sa'bun masalikuhu fasyauqu yahmiluhul amalu tus'iduhu laisal muhibbul ladzi yakhsha mahalikahu kalla wala siddatul asfari tub'idu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ini menziarahi Nabi, ya, sedangkan jalannya menuju sana itu susah. Tapi kesusahan sampai ke sana itu tidak membuatku untuk mundur. Yang membuat aku sampai ke sana adalah kerinduanku kepada Nabi Muhammad SAW. Kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW itu yang harus kita bina. Samain kalau memang uang perlu, visa perlu memang. Tapi bukan itu intinya. Intinya kerinduan kita. Ya, kalau sudah jauh, ya samain tak kayak contoh kecil aja. Sampean kalau tiba-tiba dalam rumah hujan deras bedek, nggak punya apa-apa, nggak punya kepingin apa-apa, mau keluar, moro-moro metu, masuk akal mas? Hujan deras bedek, aku tak metu, ngarep dulu terus balik. Kemungkinan tak gitu? Mau jenengan untuk keluar rumah? Ada apa? Mau ngapain? Ya. Tapi kalau misalnya sampai ngidam, bojone sampai sing wayu, ngidam pecel ya aduh nih pasar lawang. Udan berdek, udah nggak sampai? Apa? Gak mesti, gak cinta nih bojone. Oh sabar udan berdek, kon belum mah bojomu kena berdek. Mati ya kondo. Tapi kalau dia cinta dengan istrinya, jangankan kena petir, harus pun mati di tengah jalan siap demi memberikan pecel istrinya. Betul Bu? Ini hakikat ilmiah, ini semua sadar. Wis, sing bapak-bapak, sampean pas gak duit utangnya akeh. Tiba-tiba barangnya sampean nggak sing payu, sampean maklaran misalnya, maklaran tanah payu, untungnya 1 juta. Metu udan watu, udan kerikil, udan nggak sama? Ada cara, lupit nanti. Ada cara, gawak seng. Gak ada omah payung dipakui teko seng, gitu begitu. Yang penting ojo kena watu. Itulah. Apakah kita ini cinta kepada Rasulullah, rindu sama Rasulullah, seperti kita rindu dengan uang 50 juta atau ibunya ini rindu dengan nasi pecel? Itu saja. Itulah kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Makanya jangankan panjenengan Pak yang punya akal. Ini saya tutup 1 cerita. Jangankan jenengan manusia punya akal sing ganteng-ganteng, sing sembayang, sing poso, sing zakat. Sampai kalau mau maulid kita, itu ada di salatullahi malahat kawakib. Salatullahi malahat kawakib. Ala rimar rakiban najadi. Hada hadis surah bismil habaib. Fahasas terus nonton mesti dahan gak ceramah. Itu sampai 4 bait ke bawah. Itu cuma menceritakan satu, Syekh Abdul Rahman Al-Taibai. Dulu di Madinah itu, kalau sudah musim 12 Rabiul Awal itu banyak orang bawa onta ke sana. Setelah sampai di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
itu ontanya dilepas. Dilepas semua. Kenapa? Mereka berkeyakinan kalau onta ini membawa saya ke hadapan Rasulullah sudah tidak layak untuk dinaiki lagi. Kenapa? Karena ini onta yang mulia. Salah satu orang gak tujuh ini foto-foto modelnya sampean ini. Kami dulu kepingin ke Madinah tapi tidak punya kendaraan. Rindunya sama Rasulullah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bertahun-tahun ini sampai beli onta. Setelah beli onta, kemudian dia pas berangkat malam 12 Rabiul Awal kan persis sama Habib Ibrahim. Waktu saya lihat satu nama saya ingat kejadian itu. Pas 12 Rabiul Awal itu kemudian ziarah Rasul naik onta. Nggak tahu keadaannya kota Madinah. Waktu itu dia jauh dari kota Madinah. Nah, sampai di kota Madinah dia orang dilepas no kabeh. Loh, kok diculno kabeh? Dia nggak tahu, bingung dia, nggak memahami ada. Bingung dia. Dari mana? Kok ditanya apa? Kok orang nggak ditali ontanya kok dilepaskan? Kenapa? Ya karena onta yang sudah mengantarkan kita ke Nabi Muhammad tidak layak untuk gak iso dipaleni nggih. Tapi bener ibu-ibu, kemarin saya ceramah di Surabaya gitu, diprotes. Yang protes apa? Ibu-ibu. Wallah, selesai ceramah orang-orang ibu-ibu, saudara, gak krungu ceramah jenengan, apa? Mikir kadon gitu. Krungu gak ceritanya? Dibaleni. Rasamu video aja di replay. Kayak kok YouTube kok lho. Jadi sampai endi gara-gara sampean, Bu? Hilang kabeh. Iya. Jadi ketika onta itu sudah sampai di Madinah, dilepas ontanya. Kenapa? Karena onta ini sudah mengantarkan kita menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pantas untuk kita naik lagi. Ini berapa tahun Pak ditulno. Mikir wong itu. Wes apa wis. Karena sudah depan Rasulullah, saya lepas demi Rasulullah. Larang itu Pak. Kemudian sudah lepas. Wah lo mikir Pak. Temenan gak kerungu ta? Soal cek soal tak pangan mari mikir tak. Aku disetrum Pak. Pulang lagi balik-balik. Afan Bib, anak kadang-kadang kalau mau jauh gini kenapa? Trauma. Tahu trauma urut kesetrum. Sekampun tuh Nabi Ibrahim pengalaman kadang-kadang. Makan ini kayak disolihi mau enak lo. Gak kesetrum. Malah serius tadi guyon gara-gara itu. Mari ngoten sampai di Madinah. Jadi mikmane. Apa? Masa kalau jari-jari Pak. Ketika sampai di Madinah, wis. Berarti Habib Ibrahim ini sangat sabar menghadapi ibu-ibu dari Solo. Betah-betano hari ini. Subhanallah. Wes ras. Ketika sampai di kota Madinah, kemudian ontanya dilepas. Lepas sudah demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah semuanya selesai. Waktu selesai 12 Rabiul Awal pulang. Tak tahu dalam riwayat itu tidak dijelaskan pulangnya naik apa. Tak tahu melampah, sampai pulang. Kemudian tahun depan 12 Rabiul Awal untuk mana aku? Tidak ada celengan saya. Akhirnya gimana? Akhirnya tiba-tiba malam 12 Rabiul Awal itu ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tek tapi tidak ada salam. Ketika dibuka pintu rumahnya, ternyata onta yang mengantarkan dia tahun lalu kembali lagi. Makanya dibilang fada' jazbaz zimami
wala tasuk haqaidu syauqiha li hubbi jatik. Ojo dikasih napa jenenge tali untuk diarahkan onta itu. Sudah tahu jalannya sendiri. Dari tempatnya dia hilang sampai balik ke rumahnya yang punya, kemudian diantarkan lagi ke kota Madinah, tidak ada diarahkan, sudah tahu jalannya ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berus 3 tahun seperti itu, dilepas balik lagi terus onta yang sama. Kemudian di tahun setelahnya yang punya onta ini meninggal. Pas 12 Rabiul Awal itu datang ontanya yang dibukakan istrinya. Ketika dibukakan istrinya nangis itu. Wes onta, sudah kamu kembali, tuanmu sudah meninggal. Masya Allah, akhirnya ontanya nangis. Ontanya menangis karena rindu sama yang cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku untung pak, wong lanang saiki buka nang di bojomu mati, siap sikat. Ini untung lebih mulia, nangis pergi onta. Tidak lama lagi singkat cerita, ontanya itu tiba-tiba terlihat mati di jalan, mati dalam keadaan sedih karena ditinggal tuannya, tidak ada yang diantarkan lagi menuju kota Madinah. Muliaan pundi Pak Bu, unta napa jenengan? Unta napa jenengan? Mulia unta. Kenapa? Karena kita tidak punya makanya. Makanya fahim taraban kama hamad wa illa fa inna sampai lali gara-gara ibu-ibu ini loh nih. Kak krungu mana enggak Bu? Mandek wis ramai kesel loh. Mari kini mandek wis cukup. Oh berarti udan. Gak usah bingung ngadeg udan banyu. Dudu kerikil. Oh jadi ibu-ibu itu guys, pokoknya gitu sudah. Pokoknya kita ini kalau kepingin sampai ke Rasulullah, modalnya apa? Modalnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.